Welcome my presentation. Pada pembahasan pertama, saya akan mengulik terlebih dahulu tentang sumber daya insani dan urgensi manajemen dalam Islam. Agama Islam adalah agama mayoritas bagi penduduk Indonesia yang mewarnai seluruh aspek kehidupan pemeluknya, termasuk kehidupan dalam ekonomi. Nah, sumber daya manusia merupakan kekuatan terbesar dalam pengelolaan seluruh resource yang ada di muka bumi ini. Karena seluruh ciptaan Allah di muka bumi ini untuk kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, sumber daya alam ini harus dikelola dengan benar karena merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Hal inilah hanya bisa dilakukan oleh sumber daya manusia yang profesional. Hal inilah kemudian melahirkan ilmu manajemen sumber daya manusia atau biasa disingkat MSDM. Nah, ilmu manajemen ini adalah ilmu yang tidak bebas nilainya, sangat dipengaruhi oleh para ahli yang mengembangkannya. Begitu juga MSDM dalam Islam nih, memiliki dasar yang kuat untuk menerapkan syariat atau tuntunan Islam dalam pengelolaan sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia dalam Islam dikenal dengan manajemen sumber daya insani atau MSDI. Kata insan dan manusia sebenarnya memiliki arti yang sama. Kata insan mengingatkan bahwa dalam Islam dikenal adanya konsep insan kamil. Nah, insan kamil adalah mukmin yang dalam dirinya terdapat kekuatan, wawasan, perbuatan, dan kebijaksanaan yang merupakan gambaran pribadi dari Rasulullah SAW. Manajemen sumber daya insani ini bertujuan untuk menghindari berbagai hal yang tidak diinginkan, seperti mempekerjakan orang yang tidak tepat untuk suatu pekerjaan, transfer yang tinggi, mendapatkan karyawan yang tidak bekerja secara optimal atau tidak efisien, membuang waktu dengan wawancara yang tidak berguna, dan berbagai masalah lain yang dapat merugikan perusahaan. Nah, manajemen sumber daya insani ini menjadikan manusia sebagai makhluk homo islamisius, yang berarti tujuan manajemen sumber daya insani ini adalah dapat mengakomodasi tujuan hidup manusia yang senantiasa menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas kehidupannya. Untuk memiliki, menjaga, dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, perusahaan perlu melakukan serangkaian proses manajemen sumber daya manusia atau manajemen sumber daya insan ini. Proses ini dimulai dari tahap perencanaan sumber daya manusia, proses rekrutmen, seleksi, setelah itu perjanjian kerja, proses orientasi dan penempatan, kemudian pelatihan dan pengembangan karyawan, penilaian kinerja, kemudian imbal jasa atau gaji atau kompensasi, dan terakhir jika diperlukan adalah pemutusan hubungan kerja. Nah, semuanya akan saya bahas secara ringkas di penjelasan selanjutnya. Bab selanjutnya akan membahas tentang perencanaan dan perekrutan sumber daya insani. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses penting nih dalam sebuah organisasi untuk memastikan bahwa mereka memiliki jumlah dan jenis karyawan yang sesuai dengan kebutuhan di waktu yang tepat. Dengan perencanaan yang baik, organisasi dapat menghindari masalah seperti kekurangan atau kelebihan karyawan yang tidak terduga. Sebagai contoh nih, jika sebuah perusahaan tidak melakukan perencanaan sumber daya manusia dengan baik, mereka mungkin akan mengalami kesulitan dalam menemukan karyawan yang sesuai dengan passion atau posisi yang kosong. Hal ini dapat menyebabkan kinerja perusahaan tersebut menurun karena kurangnya tenaga kerja yang kompeten. Nah, dengan melakukan perencanaan sumber daya manusia yang baik nih, organisasi dapat memastikan bahwa mereka memiliki karyawan yang tepat dengan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan ini. Ini akan membantu organisasi mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif
ataupun efisien. Tentang rekrutmen, setelah perusahaan mengetahui berapa banyak karyawan yang dibutuhkan dan melihat jumlah karyawan yang tersedia dan sudah menganalisis pekerjaan yang diperlukan, langkah selanjutnya adalah merekrut karyawan baru. Proses ini bertujuan untuk menemukan dan menarik individu yang memenuhi persyaratan pekerjaan yang tersedia. Contoh sederhananya nih, bayangkan jika sebuah restoran membutuhkan koki baru. Mereka akan melakukan proses rekrutmen untuk menemukan orang yang memiliki keterampilan memasak yang sesuai dengan kebutuhan restoran tersebut. Mereka akan mengiklankan lowongan pekerjaan, melakukan wawancara, dan memilih karyawan yang paling cocok untuk posisi tersebut. Jadi, rekrutmen tenaga kerja ini adalah langkah penting nih dalam manajemen sumber daya manusia untuk memastikan bahwa perusahaan mendapat karyawan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Bab selanjutnya ialah tentang penyeleksian dan penempatan sumber daya insani. Proses seleksi. Setelah mendapatkan sejumlah orang yang ingin melamar pekerjaan, langkah berikutnya dalam manajemen sumber daya manusia adalah seleksi. Seleksi ini dilakukan untuk memilih orang yang paling cocok dan memenuhi persyaratan pekerjaan yang sedang ditawarkan. Nah, proses seleksi ini seperti menyaring kacang, di mana kita mencari orang yang dianggap bisa bekerja dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Misalnya nih, jika perusahaan sedang mencari seorang akuntan, mereka akan mencari orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang akuntansi. Nah, mereka juga akan mempertimbangkan nih pengalaman kerja sebelumnya dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Nah, proses seleksi ini sangat penting karena perusahaan ingin memastikan bahwa mereka memiliki karyawan yang dapat bekerja dengan baik dan memberikan hasil yang diharapkan. Jadi, seleksi ini membantu perusahaan untuk mendapatkan orang yang tepat untuk pekerjaan yang ditawarkan. Dengan demikian, proses seleksi ini adalah langkah penting dalam manajemen sumber daya insani untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki karyawan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Penempatan karyawan baru. Penempatan karyawan adalah proses di mana karyawan baru diserahkan kepada unit kerja yang membutuhkan dan kepada pimpinan langsung. Ini berarti bahwa calon karyawan tersebut akan ditempatkan di posisi atau jabatan yang sesuai dengan tugas-tugas yang harus mereka lakukan. Contohnya, jika ada seorang karyawan baru yang memiliki keahlian dalam bidang pemasaran atau marketing, maka dia akan ditempatkan di departemen pemasaran untuk melakukan tugas-tugasnya di sana. Hal ini bertujuan agar karyawan dapat bekerja dengan efektif atau efisien sesuai dengan bidang keahliannya. Dengan penempatan karyawan baru yang tepat, diharapkan karyawan tersebut dapat beradaptasi dengan cepat di lingkungan kerja baru dan dapat memberikan kontribusi dan dengan maksimal sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Bab selanjutnya ialah tentang perjanjian kerja sumber daya insani. Perjanjian kerja adalah proses perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan. Perjanjian kerja ini penting karena merupakan awal dari hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan. Perjanjian kerja harus adil bagi kedua belah pihak, baik bagi perusahaan maupun karyawan, karena keduanya akan terlibat dalam hubungan kerja yang saling menguntungkan. Sebagai contoh, perjanjian kerja ini akan mengatur hal-hal seperti jam kerja, gaji, cuti, dan hak serta kewajiban karyawan dalam perusahaan. Dengan adanya perjanjian kerja yang jelas, mereka kedua belah pihak dapat bekerja dengan lebih baik dan efisien. Jadi penting bagi perusahaan dan karyawan untuk membuat perjanjian kerja yang adil dan transparan agar hubungan kedua dapat berjalan dengan baik dan harmonis. Selanjutnya tentang peningkatan mutu sumber daya insani, yaitu salah satu caranya ialah pelatihan. Pelatihan atau training adalah proses sistematis yang bertujuan mengubah perilaku tenaga kerja agar sesuai dengan tujuan perusahaan. Pelatihan ini fokus pada peningkatan keterampilan, skill, dan kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan.
serta membantu tenaga kerja menguasai keterampilan dan kemampuan tertentu yang dibutuhkan. Di sisi lain, pengembangan keterampilan berfokus pada peningkatan keterampilan konseptual dan pengembangan pribadi yang diperlukan oleh manajer untuk menempati posisi yang lebih tinggi di masa depan. Ialah gaji dan kompensasi. Imbalan seringkali dihubungkan dengan kompensasi dan tunjangan agar karyawan tetap memberikan kontribusi positif bagi perusahaan. Mereka hanya diberi kompensasi yang sesuai dengan kinerja yang telah mereka tunjukkan. Kompensasi ini bisa berupa finansial maupun non-finansial. Kompensasi finansial dibagi menjadi dua kategori: kompensasi finansial langsung dan tidak langsung. Kompensasi finansial langsung mencakup gaji, bonus, upah, dan komisi. Sementara itu, kompensasi finansial tidak langsung bisa berupa tunjangan kesehatan, asuransi, kegiatan rekreasi, dan lain sebagainya. Di sisi lain, kompensasi non-finansial termasuk pujian, penghargaan, dan pengakuan terhadap karyawan. Kompensasi ini dapat mempengaruhi motivasi, produktivitas, dan kepuasan karyawan. Bab selanjutnya ialah evaluasi dan penilaian kinerja. Setelah karyawan diterima, ditempatkan, dan mulai bekerja, tugas manajer berikutnya adalah menilai prestasi kerja mereka. Penilaian kinerja ini dilakukan untuk memberikan umpan balik kepada karyawan agar mereka bisa memperbaiki kinerja mereka sendiri dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Penilaian prestasi kerja adalah prosedur formal di dalam organisasi untuk mengevaluasi pegawai serta kontribusi dari kepentingan mereka bagi perusahaan. Hasil dari penilaian kinerja ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pertimbangan promosi, pelatihan, kenaikan gaji, pemberian bonus, dan lain sebagainya.